Benar ya Tuhan, kami percayakan setiap janji-Mu. Begitu ajaib karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu berfirman-Lah buat setiap kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah pengurapan-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, maupun juga yang mengikuti secara live streaming pada pagi ini Tuhan. Dan biarlah pengurapan-Mu juga turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu asalnya daripada Engkau, sehingga boleh menjadi berkat buat setiap kami. Oleh karena itu kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi ini, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan tangan kita, coba perhatikan Bapak Ibu. Di situ pasti ada garis-garis tangan. Ada enggak yang enggak ada garisnya di telapak tangan Bapak Ibu? Saya katakan di dalam garis-garis tangan itu ada masa depan kita. Amin. Di situ juga ada garis kesuksesan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan di situ juga ada keberhasilan. Masa depan kita itu sebenarnya ditentukan dari telapak garis tangan ini. Coba sekarang Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan, kira-kira ada garis yang tidak tergenggam enggak? Ada enggak? Di tangan saya ada garis yang tidak tergenggam. Ini artinya keberhasilan sebenarnya itu ada di tangan kita, ada dalam genggaman kita. Kita pengen menjadi orang sukses atau tidak, itu sebenarnya tergantung dari kita. Usaha, pekerjaan kita, perjuangan kita. Tetapi ternyata di dalam garis tangan itu tidak semuanya bisa tergenggam. Itu artinya ada sesuatu yang di luar kita, di luar kendali kita. Dan itu sebenarnya bagian daripada Tuhan. Itu artinya keberhasilan tidak lepas dari sebuah perjuangan kita, tetapi di luar kemampuan kita. Itu adalah tangan Tuhan yang menopang dan yang merendah hidup kita. Amin. Jadi tanpa usaha, tanpa kerja keras kita nggak mungkin akan sukses. Tetapi kesuksesan kita juga tidak hanya tergantung dari usaha dan pekerjaan kita, tetapi juga tergantung dari Tuhan yang memiliki dan merancang atas hidup kita. Oleh karena itu pagi ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang janji Tuhan kepada Yosua. Kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh saja. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian,
angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang dijanjikan Tuhan terhadap Yosua untuk merebut tanah Kanaan, untuk menempati tanah Kanaan, ternyata tidak lepas yang namanya persoalan dan tantangan. Kalau kita perhatikan, Tuhan berkata dengan jelas bahwa setiap tanah yang diinjak oleh Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu semuanya akan dikasihkan kepada mereka. Tetapi yang menjadi permasalahan, ada tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka diperhadapkan dengan yang namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu bukan sungai yang kecil, bukan seperti sungai yang di Krueng seperti itu, enggak. Tetapi sungainya ini sangat-sangat luas. Lebarnya kurang lebih yaitu 30-40 meter. Dan airnya ketinggiannya itu kurang lebih 3 meteran. Dan panjangnya kurang lebih 350-an kilo. Sekarang bayangkan, pada saat kita dijanjikan Tuhan untuk mendapatkan tanah perjanjian, tanah Kanaan, tetapi ternyata di depan kita ada persoalan yang sangat pelik, yang sangat-sangat susah untuk dilakukan dan dikerjakan secara manusiawi. Kalau zaman sekarang mungkin ada jembatannya, kalau zaman dulu belum ada jembatan Bapak Ibu. Mereka diberhadapkan di depannya itu ada air dan sangat-sangat dalam. Maka saya katakan dari tadi bahwa masa depan kita sangat ditentukan dari perjuangan kita. Tetapi ternyata segala perjuangan itu ada keterbatasannya dan perlu keikutsertaan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, permasalahan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu, dia juga harus mengalahkan yang namanya orang-orang Kanaan. Dan di situ dikatakan apa? Orang Het, orang Enak, orang Yebus, orang Amalek dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi besar perawakannya. Maka pada saat 12 pengintai disuruh mengintai bangsa Israel suruh mengintai tanah Kanaan, maka di situ kan ada bangsa Enak. Itu perawakannya seperti raksasa-raksasa, bayangkan saja, raksasa-raksasa. Kalau orangnya itu perawakannya kecil-kecil, kerdil gitu ya, atau cebol-cebol semua, mungkin mereka masih punya pengharapan kalau aku bisa ngalahkan secara kekuatanku. Tetapi ternyata yang tinggal di situ adalah bangsa Enak, bangsa raksasa-raksasa yang tinggi besar, dan dia kuat. Dan apa yang harus mereka kerjakan? Mereka harus mengalahkan kalau pengen menempati tanah Kanaan pada waktu itu. Dalam kondisi yang semacam ini, kira-kira apa yang dilakukan dan dikerjakan Yosua pada saat menghadapi begitu banyak tantangan? Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yosua untuk mengatasi segala permasalahan, dia bukan mengandalkan kekuatannya, tetapi apa yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel, kamu harus menguduskan dirimu karena Allah akan hadir. Allah akan melawat, Allah akan bersama-sama dengan mereka. Mereka harus layak di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Karena pada saat mereka nggak layak, maka hukuman akan terjadi atas bangsa Israel. Lalu yang kedua, Yosua menghususkan orang-orang untuk pengangkut tabut perjanjian, yaitu para imam, orang-orang Lewi pada waktu itu, orang-orang yang dikhususkan untuk Tuhan untuk mengangkut tabut perjanjian. Lalu yang ketiga yang dilakukan
lakukan oleh Yosua, yaitu mengandalkan Tuhan secara total di dalam kehidupannya. Pada saat ketiga hal ini dikerjakan oleh Yosua, maka ternyata ada sebuah keajaiban yang terjadi. Pada saat Yosua melangkah dengan iman, maka sungai Yordan yang kedalamannya kurang lebih 3 meteran, ternyata bisa tersingkap airnya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Musa pada waktu itu membelah laut Tiberau, dan peristiwa yang sama dikerjakan oleh Yosua pada waktu itu. Dan akhirnya mereka bisa melewati sungai Yordan dan bisa menaklukkan bangsa Kanaan atau orang-orang Kanaan pada waktu itu. Itu artinya pada saat kita berjalan dengan iman, pada saat kita berjalan dengan Tuhan, sesuatu yang bersifat impossible, sesuatu yang tidak mungkin, bisa menjadi mungkin. Bukan karena kekuatan kita, karena ada keterbatasan-keterbatasan di dalam kehidupan kita. Dan ternyata keterbatasan itu adalah bagiannya Tuhan untuk mengerjakan keajaibannya buat setiap kita. Sehingga sesuatu yang bersifat mustahil itu bisa menjadi mungkin di dalamnya. Kalau kita berjalan dengan iman, sesuatu yang impossible bisa menjadi possible. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mungkin kalau kita berjalan dengan iman. Yosua dan bangsa Israel mengalami akan hal itu. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita. Khususnya di masa-masa pandemik yang ada, mungkin para pengusaha-pengusaha, bukan saja pengusaha, setiap kita mengalami yang namanya permasalahan yang sangat-sangat pelik di masa pandemik hanya gara-gara virus corona, ya. Sama tante corona ini loh. Orang dibuat bingung, orang dibuat jengkel, orang dibuat takut. Ya enggak? Banyak orang stres gara-gara virus corona. Sekalipun itu enggak kelihatan kan? Bentuknya seperti apa sampai sekarang saya juga belum tahu. Kalau di TV itu kan digambarkan ada corongat-corongate seperti itu, kalau orang Jawa seperti itu. Wah, kelihatannya ngeri. Padahal juga belum tahu juga kira-kira virusnya seperti apa. Kita dibuat bingung. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita, sesuatu yang enggak kelihatan itu bisa mengalahkan kita. Tetapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat kita berjalan dengan iman, maka segala sesuatu yang sifatnya impossible di dalam hidup kita, itu akan menjadi possible, akan menjadi sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang dituntut oleh Tuhan hanya percaya dan membuktikan kepercayaan kita. Kalau kita percaya, maka apa yang kita lakukan? Kita melangkah dan kita bertindak. Pada saat kita percaya tetapi kita nggak pernah melangkah, atau kita nggak pernah bertindak, maka saya katakan kita bukan percaya. Iya enggak? Di masa pandemik yang seperti ini, mungkin kita semua ngalami pada saat kita nggak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, ya kita nggak akan pernah bertindak apa-apa. Kita hanya mengurung diri saja. Mungkin kita nanti stres sendiri. Kalau di rumah terus, kira-kira stres enggak? Stres Bapak Ibu. Lihatnya hanya tembok, kanan kiri dan sebagainya. Apalagi kalau di perumahan apa mungkin Meranti atau perumahan-perumahan itu kan tembok-tembok saja kan. Kalau misalnya mungkin seperti tempatnya Mas Iko yang di sana itu kan ada taman dan mungkin agak mending lah di sana. Ada danurnya juga kan. Tetapi kalau misalnya perumahan-perumahan yang padat seperti itu, kita akan stres kalau kita mengurung diri terus. Tapi bagaimana kita memiliki iman dan kepercayaan di dalam kehidupan kita untuk senantiasa bertindak. Seperti Petrus pada saat dia mengatakan, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup memampukan saya untuk bisa berjalan di atas air. Pada saat Petrus betul-betul percaya, maka apa yang terjadi? Keajaiban terjadi.
Tapi pada saat Petrus mulai bimbang, mulai ragu, karena melihat, oh iya ternyata di situ ada ombak, di situ ada air dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam di dalamnya. Berjalan bersama dengan Tuhan ternyata butuh tekad, butuh tindakan di dalamnya. Karena kita harus meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan, jika engkau percaya memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau mampu memindahkan gunung itu. Kalau kamu tidak bimbang. Artinya kita harus percaya sungguh-sungguh. Pada saat kita percaya sungguh-sungguh, tidak ada sesuatu yang mustahil. Karena Allah sanggup mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Allah sanggup berperkara terhadap setiap kita. Dialah yang menciptakan dunia ini. Dia Allah juga yang membuat setiap kita, yang menciptakan kita. Hanya dengan sabdanya saja semuanya jadi. Cakrawala, bintang-bintang di langit hanya dengan perkataannya. Apakah Allah yang menciptakan segala sesuatu hanya dengan perkataannya dia tidak sanggup juga untuk menolong kita? Saya katakan dia terlalu kecil untuk menolong kita. Yang kita butuhkan yaitu sungguh-sungguh mempercayainya di dalam hidup kita. Sungguh-sungguh mengimaninya. Sehingga kita tidak bimbang. Apapun permasalahan pergumulan Bapak Ibu, yakini akan pertolongan Tuhan. Maka pada saat engkau sungguh-sungguh yakin akan pertolongan Tuhan, maka keajaiban itu pun juga akan terjadi. Mujizat itu akan terjadi. Tetapi pada saat kita mulai meragukan, benar enggak ya Tuhan mau menolong saya? Benar enggak ya Tuhan itu ajaib dan sebagainya? Pada saat kita sudah mulai meragukan akan Tuhan, maka di situ keajaiban gak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Tetapi keajaiban itu akan semakin diulur, keajaiban akan semakin diulur dan diulur, akhirnya kita gak mendapatkan apa-apa. Tetapi yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita, tetap percaya. Karena dengan iman, bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan yang panjangnya 350 kilo, lebarnya kurang lebih 30-40 meter, kedalamannya hampir 3 meteran. Dia bisa menyeberanginya. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Yosua ini berikutnya, bagaimana tanah Kanaan yang walaupun penghuninya itu adalah bangsa-bangsa raksasa, sekalipun bangsa Israel dia tidak terlatih di dalam berperang. Dia bangsa yang mungkin nomaden, yang pindah-pindah. Dia nggak memiliki pengalaman berperang. Tetapi pada saat dia bersama dengan Tuhan, maka bangsa Israel pun bisa mengalahkan bangsa Kanaan pada waktu itu. Karena Tuhan, karena dia sungguh-sungguh yakin dan percaya di dalamnya. Maka dari sini saya bisa simpulkan Bapak Ibu, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, ternyata butuh yang namanya perjuangan keterlibatan kita. Jadi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya, Tuhan untuk memberikan kuasanya, Tuhan untuk memberikan apa yang dijanjikannya, ternyata butuh keterlibatan kita. Pada saat kita sungguh hidup kita akan diberkati Tuhan, maka pada saat kita hanya berdiam diri saja, berkat itu nggak akan pernah muncul. Tetapi pada saat aku yakin dengan usaha yang aku lakukan, sekalipun itu sederhana, tapi pada saat Tuhan pengen memberkatiku, maka keajaiban pun juga akan terjadi di dalamnya. Saya sangat diberkati dengan kesaksian seorang ibu, dia penjual gudeg. Anaknya itu kuliah di UGM, ada yang di ITB. Dan pada saat seorang wartawan bertanya, kira-kira bagaimana
Mbah untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapinya. Lalu dia hanya katakan, pada saat saya mengalami masalah, saya hanya bergumul dan berserah kepada Tuhan. Dan ternyata apa yang terjadi? Pada saat saya jual gudeg, ternyata ada yang borong gudeg saya untuk membayar kuliah anak-anak saya. Pada saat saya membutuhkan dana dan duit, ternyata ada orang yang datang dan memberkati saya. Dari situ berarti masalah Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, keajaiban akan terjadi. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Kita tetap melangkah, mengerjakan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kerjakan dan kerjakan terus. Maka keajaiban mujizat pun juga akan kita alami di dalam hidup kita. Lalu yang kedua yang perlu kita pahami bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Pada saat Tuhan berjanji atas kehidupan kita, maka Dia pun juga akan melaksanakannya bagi setiap kita. Keterlibatan kita penting, tapi bukan itu segala-galanya di dalam hidup kita. Campur tangan Tuhan, kasih kuasa Tuhan, keterlibatan Tuhan itu sangat-sangat penting. Karena Dia yang memiliki rencana atas kehidupan kita. Dia yang menciptakan akan segala-galanya. Oleh karena itu kita perlu percaya sungguh-sungguh bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Lalu sejauh mana iman kita? Sejauh itu juga kita akan bisa berhasil dan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Pada saat kita mulai meragukan dan bimbang, apa yang dijanjikan Tuhan pun juga nanti akan lari. Lalu yang keempat yang kita lakukan, harus kita tetap maju terus. Karena mujizat itu selalu ada bagi orang yang percaya. Amin. Jadi mujizat itu selalu ada bagi orang-orang yang percaya. Tetapi kenapa? Kita memiliki Allah yang sama. Kita juga mungkin sama satu gereja. Kita juga sama-sama melayani, tetapi kadang-kadang berkat yang kita terima, kita bisa berbeda. Saya memberikan gambaran seperti buah jambu ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan buah jambu ini tumbuh dari pohon yang sama, ranting yang sama. Tetapi kalau kita perhatikan, ada yang sudah matang, ada yang belum, masih ranum. Kenapa bisa berbeda? Walaupun satu batang dan satu ranting yang sama, mungkin bunganya pun juga bersamaan. Tetapi kenapa matangnya bisa berbeda? Tergantung dari sebuah proses yang dialaminya. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sama-sama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita mungkin satu gereja. Sama-sama kita melayani. Sama-sama mungkin pertobatan kita. Tapi belum tentu pertumbuhan yang kita alami pun juga bersama. Tergantung dari respon kita. Terhadap apa? Terhadap setiap proses yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Terhadap Tuhan merenda hidup kita. Pada saat kita sudah direnda Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Tapi ternyata respon kita pada saat kita diperhadapkan dengan segala permasalahan, kita ternyata berpikir, waduh, Tuhan gak sayang saya, kenapa Dia diberikan masalah dan sebagainya. Pada saat kita responnya negatif, maka kita akan mengulangi lagi. Ya, kalau seperti sekolah itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita nggak lulus, kita pasti ada yang namanya remedi. Remedi nggak lulus, ulangi terus, sampai kapan? Sampai lulus. Masing-masing kita mungkin punya kelemahan. Masing-masing kita mungkin punya kekurangan. Pada saat Tuhan izinkan permasalahan terjadi sebenarnya karena Tuhan memiliki rencana atas kehidupan kita. Allah sebenarnya sedang memproses hidup kita. Allah sedang merenda hidup kita supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga perlu memahami segala permasalahan Tuhan izinkan
Tujuannya Tuhan ingin menyatakan mujizatnya buat setiap kita. Maka bangsa Israel pada saat dia dijanjikan untuk tanah Kanaan, tidak serta-merta langsung semuanya itu tersedia. Tetapi mereka harus melewati setiap tantangan, supaya bangsa Israel melihat campur tangan Tuhan, supaya bangsa Israel mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Kalau misalnya bangsa Israel pada waktu itu tidak melewati sungai Yordan, lalu langsung daratan semua, langsung orang-orang Kanaan atau orang-orang Enak itu langsung menyerahkan dirinya, pokoknya langsung pasrah terhadap bangsa Israel. Kira-kira ada kebanggaan tersendiri enggak? Saya katakan enggak ada pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ya akhirnya biasa-biasa saja. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita ini dalam kehidupan kita nggak pernah ada masalah, nggak ada tantangan dan sebagainya, hidup kita monoton, menjemukan, menjenuhkan, betul nggak? Tetapi pada saat kita diperhadapkan dengan masalah, kita kadang-kadang sudah nggak kuat, rasanya kita nggak mampu. Tetapi pada saat kita betul-betul bergumul di hadapan Tuhan lalu mendapatkan pertolongan, kan sedap-sedap, enak gitu kan, betul nggak? Ngeri-ngeri sedap gitu loh, saya katakan. Disitulah yang membuat ritme kehidupan kita. Coba kalau misalnya dalam keluarga itu wis tenang-tenang aja, nggak ada masalah gitu, kira-kira jenuh enggak? Jenuh Bapak Ibu. Kadang-kadang istri kita menyakiti, kadang-kadang suami juga menyakiti, lalu ternyata terjadi rekonsiliasi dan sebagainya. Nikmat enggak? Bisa saling nangis-nangisan, minta maaf dan sebagainya. Di situ akhirnya kasih dipulihkan. Kalau nggak ada masalah, kita ini diciptakan seperti robot-robot itu loh Bapak Ibu. Robot-robot kan berdampingan, dia nggak pernah pukul-pukulan, betul nggak? Nggak pernah menyakiti. Siapa yang banyak menyakiti kita? Orang yang paling dekat dengan kita. Pak Agus Imam pasti akan banyak disakiti atau mungkin katakanlah dibenturkan dengan siapa? Orang yang paling dekat, ya Bu Christine. Saya pun juga dengan istri saya. Karena orang yang paling dekat itu yang akan membentuk kita, betul nggak? Bukan orang jauh. Saya nggak pernah dibentuk oleh orang Amerika. Ketemu aja nggak pernah kan? Iya kan? Saya pasti akan dibentuk dengan istri saya akan dibentuk oleh anak-anak saya, mungkin dibuat jengkel, dibuat pusing dan sebagainya. Tapi dari pergumulan itu, akhirnya terbangun yang namanya cinta kasih di dalamnya. Akhirnya semakin ikatan kita semakin kuat di dalamnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, Tuhan sedang memerenda hidup kita. Tuhan sedang memproses hidup kita. Dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada, tujuannya agar kita mampu melihat campur tangan Tuhan di dalamnya. Amin. Sehingga kita bisa, Tuhan terima kasih, aku bisa melihat mujizat-Mu. Maka pada saat kita diberhadapkan masalah, jangan mengandalkan kekuatan-Mu. Libatkan Tuhan, lihat Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan kita. Jangan lihat masalahmu. Kalau engkau melihat masalahmu, maka masalah akan kelihatan besar dan Tuhan akan kelihatan kecil. Tetapi pada saat kita melihat Tuhan, maka masalah yang kita hadapi itu akan terlihat kecil. Sebesar apapun masalahmu, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita. Sungai Yordan bisa disingkapkan. Orang-orang Kanaan yang notabene bangsa raksasa bisa dikalahkan. Apalagi setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, usaha kita penting. Tetapi bukan segala-galanya. Perlu keterlibatan Tuhan di dalam setiap permasalahan kita. Dalam masalah yang kita hadapi di masa pandemi ini, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Biar Tuhan merenda, sehingga engkau memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Karena apa yang dijanjikan Tuhan akan engkau dapatkan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.